eh, Saudara Diah Ragil, alhamdulillah bisa pada tahapan ini untuk menyampaikan proposal tesis dari yang akan nanti dijadikan karya sebagai syarat untuk menjadi magister akuntansi. Baik, untuk menghemat waktu, saya persilahkan urutan tata cara yang biasanya menjadi tradisi di seminar tesis, saya persilahkan. Baik, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Profesor Dr. Sri Pujiningsih, SE, MSI, AK, selaku dosen pembimbing 1. Yang terhormat Ibu Helianti Utami, SE, MSI, AK, PhD, selaku dosen pembimbing 2. Yang terhormat Dr. Makaryanawati, SE, MSI, AK, JA, CSRS, selaku Ketua Prodi S2 Akuntansi, serta teman-teman sekalian yang telah hadir dalam kesempatan ini. Alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini kita dapat berkumpul dalam acara seminar proposal tesis dengan judul Determinan Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia yang akan disampaikan oleh Saudari Diah Ragil Saputri. Adapun susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, presentasi proposal tesis oleh penyaji. Yang kedua, yaitu kritik, saran, dan pertanyaan dari pembanding 1, Sania Ramawati, dan pembanding 2, Tiani Larasati. Dan yang ketiga, kritik, saran, dan pertanyaan dari audien. Dan yang keempat, kritik, saran, dan pertanyaan dari dosen pembimbing 1 dan pembimbing 2. Dan lalu juga kritik, saran, dan pertanyaan dari Ketua Prodi S2 Akuntansi. Sebelum kita masuk pada presentasi proposal penelitian, marilah kita berdoa untuk kelancaran seminar proposal ini. Berdoa, dipersilakan. Baik, selanjutnya presentasi proposal penelitian oleh penyaji Saudari Diah Ragil Saputri. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Hari ini saya akan mempresentasikan proposal tesis saya yang berjudul Determinan Transparansi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia. Terdapat beberapa bahasan di sini. Yang pertama adalah latar belakang, kemudian tinjauan literatur, pengembangan hipotesis, metode penelitian, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Baik, langsung saja pada latar belakang kenapa penelitian ini dilakukan. Isu transparansi telah mendapat banyak perhatian dari para sarjana, menurut Zhang 2016. Transparansi sendiri adalah pengungkapan informasi oleh sebuah organisasi yang memungkinkan pihak eksternal dapat memantau dan mengevaluasi fungsi serta kinerja internal mereka untuk pengambilan sebuah keputusan. Banyak juga peneliti yang mempelajari hubungan antara transparansi dan variabel penting lainnya untuk mengamati apakah suatu pemerintahan berada dalam proses yang baik atau tidak. Negara Indonesia termasuk negara dengan tingkat transparansi yang rendah. Hal ini dibuktikan dengan peringkat Indonesia yang menurun menjadi 110 dari 180 negara. Dan berdasarkan ICW atau Indeks Corruption Watch 2023, Indonesia memiliki indeks 34 sebagai negara terkorup di dunia. Hal ini terjadi karena ketidaktransparan pemerintah. Oleh karena itu, mekanisme transparansi dan tata kelola yang baik diperlukan untuk memperkuat transparansi guna mengurangi korupsi. Transparansi dalam pelaporan keuangan juga memainkan peran penting dalam memastikan akuntabilitas, efisiensi, dan kepercayaan entitas pemerintah daerah. Di sini, pejabat pemerintah bertanggung jawab untuk mengelola dana publik dan layanan penting terhadap masyarakat. Hasil yang telah dilakukan oleh pejabat negara, salah satunya dapat dilihat dari laporan keuangan pemerintah daerah.
Untuk informasi keuangan pemerintah daerah harus disajikan secara terbuka kepada masyarakat melalui situs resmi pemerintah daerah. Tujuan Badan Publik mengungkapkan informasi laporan keuangan adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik, yaitu transparan, efisien dan efektif, akuntabel, serta dapat dipertanggungjawabkan. Namun, meskipun diwajibkan mempublikasikan laporan keuangan di situs web, masih ada pemerintah daerah yang tidak mempublikasikan LKPD-nya, sehingga menjadi kendala dalam upaya meningkatkan transparansi pemerintah daerah di Indonesia. Literatur terdahulu telah menguji beberapa variabel yang relevan terhadap transparansi dengan berbagai faktor. Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menguji variabel keberagaman gender terhadap transparansi informasi keuangan daerah. Sejauh ini belum ada penelitian dengan konteks negara Indonesia yang meneliti tentang pengaruh keberagaman gender terhadap transparansi daerah. Literatur sebelumnya itu lebih banyak berfokus pada kinerja keuangan, sehingga peningkatan partisipasi perempuan di dewan lokal itu, menurut literatur terdahulu, dapat mempengaruhi tingkat transparansi dan mengurangi masalah keagenan. Rumusan masalah dapat dirumuskan sebagai berikut, yaitu apakah ukuran pemerintah daerah, opini audit, kondisi keuangan, dan keberagaman gender berpengaruh terhadap transparansi laporan keuangan pemerintah daerah. Manfaat penelitian. Di sini terdapat dua manfaat. Yang pertama adalah manfaat teoritis, yaitu memberikan wawasan baru serta melengkapi literatur sebelumnya dan memperluas pengujian teori agensi serta teori legitimasi dalam menjelaskan pengaruh ukuran pemerintah daerah, opini audit, kondisi keuangan, dan keberagaman gender terhadap transparansi pemerintah daerah di Indonesia. Terdapat 3 manfaat praktis di sini. Yang pertama adalah untuk masyarakat, di mana penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang transparansi pemerintah daerah masing-masing ditinjau dari faktor yang mempengaruhinya. Bagi pemerintah daerah, diharapkan dapat dijadikan pertimbangan dan motivasi untuk memperbaiki sistem tata kelola pemerintah dengan memperhatikan faktor apa saja yang mempengaruhi tingkat transparansi. Bagi para ilmuwan, peneliti, dan praktisi, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru serta dapat melengkapi literatur tentang transparansi. Berikutnya adalah kajian literatur. Penelitian ini dibingkai dengan 2 teori, yaitu teori agensi dan teori legitimasi. Untuk teori agensi, transparansi keuangan itu pada umumnya rendah di antara pemerintah daerah dengan masyarakat, sehingga menimbulkan asimetri informasi. Di sini pejabat publik atau yang disebut agen tidak memiliki kepentingan yang sama dengan warga negara atau prinsipal, sehingga menyebabkan asimetri informasi. Asimetri informasi adalah insentif bagi pejabat terpilih untuk bertindak atau berperilaku tidak tepat karena warga negara tidak dapat sepenuhnya memantau agen, sehingga terjadi apa yang disebut dengan moral hazard atau penyimpangan moral. Di sini teori agensi dapat menjelaskan hubungan antar variabel, yaitu opini audit. Prinsipal memberikan wewenang dan mempercayakan kekuasaan terhadap agen. Kemudian agen wajib bertanggung jawab dalam laporan pertanggungjawaban, di mana laporan pertanggungjawaban ini akan diuji oleh pihak auditor. Setelah memeriksa laporan pertanggungjawaban pemerintah, auditor akan memberikan hasil dalam bentuk opini audit. Di sini, pengungkapan hasil audit dalam bentuk opini menjadi upaya transparansi pemerintah terhadap publik sebagai pertanggungjawaban agen terhadap masyarakat. Kemudian, kondisi keuangan. Pengungkapan kondisi keuangan pemerintah daerah dapat mengurangi asimetri informasi dan meningkatkan derajat kepercayaan prinsipal terhadap agen. Agen didorong untuk mengungkapkan informasi keuangan publik sehingga tindakannya dapat dipantau. Pengungkapan informasi ini dapat menunjukkan pemerintah dapat memenuhi tanggung jawab keuangannya kepada publik meskipun dengan hutang. Berikutnya adalah keberagaman gender. Studi empiris oleh Araujo dan Teixeira Romero 2018 mengungkapkan bahwa partisipasi perempuan dalam pemerintah daerah meningkatkan transparansi sehingga mengurangi masalah keagenan. Beberapa literatur sebelumnya juga menemukan keterlibatan perempuan dalam organisasi pemerintah
dapat meningkatkan kualitas informasi dan transparansi. Hal ini menunjukkan peran teori agensi dalam hubungan keberagaman gender dan transparansi pemerintah daerah memiliki pengaruh positif. Selanjutnya adalah teori agensi. Teori legitimasi. Teori legitimasi di sini menyatakan keterbukaan informasi dapat digunakan untuk meningkatkan kepercayaan warga terhadap aktivitas dan tindakan organisasi publik. Teori legitimasi ini juga digunakan sebagai pembenaran mengapa pemerintah daerah harus membuka informasi keuangan secara terbuka melalui website resmi masing-masing pemerintah provinsi atau daerah. Banyak pemerintah daerah meningkatkan tingkat transparansi sebagai cara untuk melegitimasi tindakan pimpinan politik terhadap warga negara. Teori legitimasi ini menjelaskan pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap transparansi pemerintah daerah. Dalam teori legitimasi, pemerintah didorong untuk memastikan aset yang dimiliki dapat digunakan untuk kegiatan dan kinerja, sehingga kinerja yang baik akan diterima dan didukung oleh masyarakat. Pemerintah juga membuka akses yang besar kepada masyarakat untuk mengetahui sejauh mana daerah keuangannya itu sebagai upaya untuk mempertahankan legitimasinya. Berikutnya adalah transparansi pemerintah daerah. Transparansi dalam pemerintah daerah di sini memberikan informasi secara terbuka yang memungkinkan para aktor eksternal untuk memantau dan mengevaluasi kinerja internal mereka. Keterbukaan informasi ini juga merupakan dasar penting dari transparansi. Dan dalam keterbukaan informasi pemerintah daerah, transparansi keuangan merupakan hal yang sangat penting. Tingkat transparansi keuangan pemerintah daerah diukur dari banyaknya informasi yang tersedia dalam laporan keuangan suatu organisasi. Semakin tinggi tingkat transparansi suatu lembaga, maka dapat mengurangi masalah keagenan terkait asimetri informasi. Kemudian ada ukuran pemerintah daerah. Di sini merupakan variabel untuk mengukur sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah daerah. Secara umum, besar kecilnya pemerintah daerah itu berpengaruh positif terhadap jumlah dan transfer kekayaan pemerintah daerah. Semakin besar total aset yang dimiliki oleh pemerintah daerah, semakin besar sumber daya yang dialokasikan untuk pemerintah daerah untuk mengembangkan situs web mereka yang akan berdampak pada transparansi yang semakin besar. Kemudian opini audit. Pengungkapan hasil audit laporan keuangan dalam bentuk opini merupakan bentuk transparansi kepada publik untuk memenuhi kewajiban kepada masyarakat sebagai prinsipal. Opini audit ini akan sangat berpengaruh terhadap kinerja pemerintah daerah dalam menyajikan laporan keuangannya sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan masyarakat bahwa keuangan daerah itu benar-benar digunakan untuk kesejahteraan mereka. Pada konteks negara Indonesia, opini audit ini dikemukakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK setelah melakukan pemeriksaan. Berikutnya adalah kondisi keuangan. Tekanan yang diberikan oleh pemangku kepentingan kepada pejabat pemerintah untuk memberikan akuntabilitas yang lebih besar itu membuat pejabat tersebut melakukan pengungkapan informasi keuangan publik yang lebih besar. Di sini mengungkapkan informasi keuangan adalah cara untuk meningkatkan transparansi dan menunjukkan kepada kreditur tingkat risiko keuangan yang rendah dan secara signifikan dapat mengurangi biaya pendanaan dari sumber luar organisasi. Untuk mengukur kondisi keuangan suatu pemerintah daerah dapat dilihat dari tingkat leverage-nya. Berikutnya adalah keberagaman gender. Studi ini mengeksplorasi isu yang belum terlalu banyak dikaji, yaitu keberadaan gender perempuan dalam organisasi publik. Pengaruh perempuan dalam transparansi organisasi ini masih belum banyak diteliti dalam birokrasi perwakilan. Sementara keterwakilan perempuan yang lebih tinggi diharapkan akan menghasilkan cara kerja yang transparan. Pejabat perempuan melakukan sesuatu secara berbeda daripada laki-laki sehingga dapat memperkaya organisasi. Keberadaan yang lebih banyak perempuan di sektor pemerintah daerah ini diharapkan dapat mengurangi asimetri informasi antara prinsipal dan agen. Berikutnya adalah hasil penelitian terdahulu yang relevan. Mengenai faktor penentu transparansi pemerintah daerah, terdapat 17 penelitian sebelumnya yang menunjukkan dampak signifikan faktor keuangan dan non-keuangan terhadap transparansi pelaporan keuangan daerah. Literatur sebelumnya
Literatur sebelumnya tentang akuntansi sektor publik telah memberikan kerangka kerja yang bermanfaat untuk memahami faktor yang mempengaruhi tingkat transparansi pemerintah daerah. Di sini penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menjelaskan pengaruh variabel keberagaman gender terhadap transparansi pemerintah daerah yang sebelumnya belum pernah diteliti pada konteks pemerintah daerah di Indonesia. Meskipun minat akademisi untuk mempelajari tingkat transparansi di tingkat lokal semakin meningkat, hanya sedikit saja penelitian yang menganalisis pengaruh keberagaman gender terhadap transparansi. Hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten juga memotivasi untuk melakukan penelitian kembali apakah faktor-faktor yang telah disebutkan di atas dapat mempengaruhi transparansi atau tidak. Berikutnya adalah pengembangan hipotesis. Yang pertama adalah ukuran. Stylis dan Tennyson menyatakan semakin tinggi tingkat kekayaan pemerintah daerah, semakin tinggi pula pengawasan dilakukan oleh masyarakat, di mana masyarakat juga menuntut tingkat transparansi yang tinggi untuk memantau tindakan pengelolaan mereka. Di sini studi empiris yang dilakukan oleh Krah dan Mertens, ukuran pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap transparansi keuangan pemerintah daerah di Ghana. Kemudian, hasil sebaliknya diperoleh oleh Adiputra dan Laswat bahwa ukuran pemerintah daerah tidak berpengaruh terhadap transparansi. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka hipotesis pertama dirumuskan ukuran atau size berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi pemerintah daerah di Indonesia. Kemudian yang kedua adalah opini audit. Teori agensi menjelaskan prinsipal memberikan wewenang kepada agen untuk mengelola sumber daya dan kepentingan demi kesejahteraan. Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas wewenang yang diberikan, agen memberikan laporan pertanggungjawaban kepada prinsipal. Pengungkapan hasil audit laporan keuangan dalam bentuk opini merupakan bentuk transparansi kepada publik, kepada masyarakat. Literatur sebelumnya, yaitu Nur et al. Mengungkapkan semakin baik opini audit pemerintah daerah akan semakin mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pengungkapan laporan keuangan. Studi empiris Yuniarta dan Punawati justru menunjukkan hasil sebaliknya, bahwa opini audit tidak berpengaruh terhadap transparansi. Maka hipotesis kedua dirumuskan sebagai berikut, opini audit berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi pemerintah daerah di Indonesia. Berikutnya yang ketiga, kondisi keuangan. Pengungkapan kondisi keuangan merupakan termasuk pengungkapan informasi yang dapat meningkatkan derajat kepercayaan pada organisasi. Beberapa literatur sebelumnya, seperti Guillamon, Bolivar, Stylis, and Tennyson, itu menemukan bahwa kondisi keuangan pemerintah juga berpengaruh terhadap transparansi pemerintah daerah karena dapat mengurangi asimetri informasi antara pejabat publik dan masyarakat. Namun, studi seperti Del Sol, Garcia, Amnif, dan Gavsi menunjukkan kondisi keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap transparansi pemerintah daerah. Berdasarkan pernyataan di atas, maka hipotesis ketiga adalah kondisi keuangan berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi pemerintah daerah di Indonesia. Kemudian, variabel yang terakhir yaitu variabel keberagaman gender, di mana studi empiris sebelumnya itu menemukan tingkat partisipasi perempuan dalam pemerintah daerah berpengaruh terhadap transparansi pemerintah daerah di negara Spanyol. Peningkatan partisipasi perempuan di dewan lokal ini mempengaruhi tingkat transparansi dan mengurangi masalah keagenan asimetri informasi. Penelitian Di sini penelitian Pina dan Torres, Moreno dan Engwix menyatakan bahwa partisipasi perempuan dalam organisasi publik dapat mempengaruhi transparansi pemerintah daerah. Namun hasil sebaliknya juga diungkapkan oleh Di Araujo dan T.J. Remero 2016 menunjukkan bahwa partisipasi perempuan ini tidak berpengaruh terhadap transparansi pemerintah daerah. Nah, penelitian ini diharapkan partisipasi perempuan dalam dewan publik dapat meningkatkan transparansi dan mengurangi biaya agensi. Berdasarkan pemaparan tersebut, maka hipotesis keempat penelitian ini adalah keberagaman gender berpengaruh positif signifikan terhadap transparansi pemerintah daerah di Indonesia. Kerangka konseptual.
Penelitian ini mengkaji faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi transparansi pemerintah daerah di Indonesia. Untuk mengkaji determinan tersebut, maka kerangka penelitian ini adalah sebagai berikut, di mana ukuran pemerintah daerah, opini audit, kondisi keuangan, dan keberagaman gender memiliki hubungan terhadap transparansi pemerintah daerah di Indonesia. Berikutnya adalah metode penelitian. Jenis penelitian. Penelitian ini merupakan penelitian jenis kuantitatif eksplanatif yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel independen, yaitu ukuran pemerintah daerah, opini audit, kondisi keuangan, dan keberagaman gender terhadap variabel dependen, yaitu transparansi laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Populasi dan sampel. Populasi dalam penelitian ini adalah 38 provinsi di Indonesia tahun 2019 hingga 2022. Menggunakan metode purposive sampling diperoleh 92 sampel dari 23 provinsi Indonesia periode 2019 hingga 2022. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, yaitu di mana data penelitian diperoleh sebagai hasil pengamatan atau analisis terhadap isi dokumen. Kemudian jenis data, termasuk data sekunder, yaitu data diperoleh dari website resmi pemerintah daerah tingkat provinsi di Indonesia. Berikutnya adalah definisi operasional variabel dan pengukuran variabel. Yang pertama adalah transparansi laporan keuangan pemerintah daerah adalah pengungkapan informasi publik yang memungkinkan para aktor eksternal untuk memantau dan mengevaluasi fungsi kinerja internal mereka. Diukur dengan variabel dummy dengan memberikan skor 1 jika laporan keuangan ada pada website pemerintah daerah dan 0 jika tidak tersedia. Kemudian, ukuran pemerintah daerah merupakan variabel untuk mengukur sumber daya ekonomi yang dikuasai atau dimiliki oleh pemerintah daerah. Diukur menggunakan proksi total aset pemerintah daerah, yaitu LEN total aset. Berikutnya adalah opini audit, yaitu pernyataan profesional auditor mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Diukur menggunakan variabel dummy dengan memberikan skor 1 jika pemerintah daerah mendapatkan opini WTP atau wajar tanpa pengecualian, dan 0 jika menerima opini TW atau tidak wajar. Kemudian kondisi keuangan adalah besar kecilnya hutang yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam membiayai organisasi. Menggunakan rasio leverage dengan proksi total hutang jangka panjang dibagi dengan total keseluruhan aset. Kemudian keberagaman gender di sini mengacu pada jenis kelamin para pemimpin di setiap pemerintah daerah yang diharapkan dapat meningkatkan transparansi. Diukur dengan variabel dummy, yaitu skor 1 jika pemimpin daerah perempuan dan 0 jika laki-laki. Berikutnya adalah teknik analisis data. Yang pertama adalah statistik deskriptif. Di sini mencakup teknik pengumpulan, pengorganisasian, peringkasan, serta penyajian data kuantitatif dengan tujuan agar pengguna dapat memperoleh gambaran secara ringkas dan cepat tentang peristiwa yang direpresentasikan melalui data tersebut. Kemudian analisis regresi logistik digunakan untuk menentukan pengaruh hubungan variabel independen dan dependen yang dikotomis. Dalam penelitian ini, analisis regresi logistik dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh variabel independen, yaitu ukuran pemerintah daerah, opini audit, kondisi keuangan, dan keberagaman gender terhadap variabel dependen, yaitu transparansi laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia. Uji statistik logistik dapat menggunakan model seperti yang di layar. Kemudian, uji kelayakan model atau goodness of fit model. Kelayakan model ini diuji dengan Hosmer dan Lemieux test. Jika nilai statistik atau chi-square uji Hosmer and Lemieux lebih dari 0,05, artinya model telah mampu memprediksi nilai observasinya dan dapat diterima. Kemudian, uji keseluruhan model atau overall fit model. Statistik ini yang digunakan dalam model ini berdasarkan fungsi likelihood. Likelihood dalam model ini adalah probabilitas model yang dihipotesiskan menggambarkan data input. Untuk menguji hipotesis 0 dan alternatif, L ditransformasikan menjadi negatif 2 log L, di mana menunjukkan semakin
penurunan likelihood ini menunjukkan model regresi yang baik dan model fit dengan data. Selanjutnya adalah koefisien determinasi. Dalam analisis regresi logistik ditentukan melalui nilai McFadden R-square. Nilai McFadden R-square yang kecil atau mendekati 0 itu merepresentasikan kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen sangat terbatas. Namun jika nilainya mendekati 1, menunjukkan bahwa variabel independen dapat menjelaskan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen. Berikutnya adalah uji pengaruh simultan atau uji F. Di sini menggunakan omnibus test of model koefisien, di mana bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh secara simultan atau bersama-sama variabel independen terhadap dependen. Pada regresi logistik ini, pengujian pengaruh simultan dapat diketahui melalui nilai probability likelihood ratio statistik atau LR statistik dari hasil uji regresi logistik. Apabila nilai LR statistik ini kurang dari 0,05, maka dapat diartikan variabel independen secara simultan atau bersama-sama secara signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen, dan sebaliknya. Kemudian yang terakhir adalah uji pengaruh parsial atau uji T menggunakan uji Ward yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh parsial setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Pada regresi logistik, pengujian pengaruh parsial ini dapat diketahui melalui nilai odds ratio. Jika nilai signifikansi masing-masing variabel independen kurang dari 0,05, maka dapat diartikan variabel independen secara parsial signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen. Berikutnya adalah daftar pustaka. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, kita masuk pada sesi saran, kritik, dan pertanyaan oleh pembanding 1, Sania Rahmawati. Baik, waktu dan tempatnya dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya saya ingin mengucapkan selamat untuk Mbak Diah sudah mencapai tahap seminar proposal ya. Jadi semoga adanya seminar proposal ini bisa bermanfaat untuk memperbaiki tesis Mbak Diah hingga selesai. Baik, langsung saja di sini saya ada beberapa komentar dan juga pertanyaan terkait dengan draft tesisnya Mbak Diah. Oke, yang pertama pada bab 1 di bagian latar belakang itu saya baca masih terlalu panjang ya, ada 9 halaman gitu. Jadi sebaiknya mungkin bisa dipersingkat lagi dengan menonjolkan apa inti atau maksud dilakukannya penelitian ini. Kemudian pada paragraf pertama, kalimat pertama itu dibuka dengan kalimat begini. Isu terkait transparansi mendapat banyak perhatian dari para sarjana. Nah, di sini seharusnya setelah kalimat itu tidak langsung menjelaskan apa itu definisi transparansi, tetapi apa yang membuat transparansi itu mendapatkan banyak perhatian. Itu bisa didapatkan dari artikel-artikel sebelumnya ya. Kemudian pada paragraf kedua, masih bagian latar belakang, itu pemilihan konteks Indonesia. Pada paragraf 2 itu belum dijelaskan. Mungkin bisa dijelaskan dulu secara global, transparansi di negara maju itu seperti apa. Kemudian bisa dibandingkan dengan negara berkembang. Di negara berkembang itu transparansinya sudah seperti apa. Kemudian bisa dimasukkan Indonesia. Indonesia kan sebagai negara berkembang itu seperti apa transparansinya. Dan juga dalam paragraf 2 itu dalam kalimat ini, dalam konteks Indonesia, maraknya kasus korupsi di Indonesia adalah akibat dari transparansi pemerintah di Indonesia yang rendah. Nah, ini menimbulkan pertanyaan ya, apakah ini kesimpulan sendiri ataukah pernyataan dari orang lain? Karena tidak ada rujukannya. Kalau misalnya dari pernyataan orang lain, bisa diberikan rujukan.
kemudian juga disampaikan buktinya. Karena setelah kalimat itu hanya menyebutkan indeks korupsi, tidak dijelaskan kalau korupsi tersebut adalah akibat dari rendahnya tingkat transparansi. Mungkin bisa dicek lagi pada bagian itu. Kemudian dalam penulisannya ini ada beberapa kalimat yang kurang efektif ya dan sulit dipahami. Contohnya pada paragraf 7 itu ada yang berbunyi seperti ini. Digan et al. Tahun 2002 menggambarkan entitas diasumsikan dengan dipengaruhi oleh dan memiliki pengaruh terhadap masyarakat di mana ia beroperasi. Nah, ini masih membingungkan ya, maksudnya seperti apa. Jadi, nanti bisa di cross check lagi, dibaca lagi kalimat-kalimatnya. Kemudian ada beberapa paragraf panjang yang terdiri dari beberapa kalimat. Ini hanya mencantumkan 1 atau 2 rujukan. Ini juga dipertanyakan ini, apakah memang benar itu dari olah katanya dari Mbak Diah sendiri atau dari orang lain, itu perlu diperhatikan lagi. Kemudian ada Mbak Diah mencantumkan beberapa undang-undang, banyak undang-undang ini tetapi tidak dimasukkan di daftar rujukan. Nah, undang-undang ini sebaiknya juga dimasukkan ke dalam sitasi. Kemudian masuk ke bagian rumusan masalah di bab 1, ini alangkah lebih baiknya diberikan arah hubungan sesuai dengan hipotesis. Tadi di hipotesisnya kan sudah ada arah hubungannya ya, positif. Nah, itu disinkronkan dengan rumusan masalahnya. Kemudian pada bab 2 dan bab 3 di sini saya mengomentari yang bab 3. Ini masih ada hubungannya juga dengan bab 2. Jadi saya lihat di bab 3 ini khususnya untuk pengukuran indikator ini banyak menggunakan rujukan dari Lauswat tahun 2005. Nah, ini kan terbilang cukup lampau ya tahun 2005 itu. Sedangkan saya lihat pengukuran untuk kondisi keuangan itu kan menggunakan rasio leverage. Rasio leverage ini kan sudah banyak digunakan pada penelitian-penelitian lainnya. Kemudian Anda cantumkan di bab 2 itu rasio leverage, Anda mensitasikan ada Garcia tahun 2010 dan Tejedo Romero itu tahun 2023. Itu kan artikelnya lebih terkini daripada punyanya Lauswat gitu. Jadi mungkin perlu dilihat lagi, diperbaiki. Sepertinya itu saja komentar dari saya. Selanjutnya ada 2 pertanyaan untuk Mbak Diah. Yang pertama, di bagian latar belakang pada paragraf 5 di bab 1, di sini Anda menjelaskan pelaporan melalui internet atau e-government ini diklaim mampu meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah. Namun sebelumnya juga sudah dinyatakan bahwa transparansi di Indonesia ini masih rendah. Lalu yang saya mau tanyakan ini apa keterkaitannya penjelasan e-government ini dengan transparansi di Indonesia yang masih rendah itu? Karena saya rasa hal itu perlu dijelaskan ya di paragraf 5, karena saya baca transisi dari paragraf 5 tentang e-government ke paragraf 6 itu tentang teori agensi itu belum nyambung, masih belum nyambung ya. Kemudian pertanyaan kedua, saya baca di latar belakang itu research gap-nya dari penelitian-penelitian terdahulu itu masih belum nampak. Jadi hanya ditampilkan kalau ukuran pemerintah, opini audit, dan kondisi keuangan ini berpengaruh positif terhadap transparansi. Lalu yang mau saya tanyakan, apa alasan Anda untuk meneliti kembali variabel-variabel itu? Sekian pertanyaan dari saya. Ya, baik. Apakah mau langsung dijawab pertanyaannya? Iya, boleh. Izin menjawab untuk pertanyaan yang pertama, apa hubungannya e-government dengan, mohon maaf, apa tadi? E-government dengan transparansi di Indonesia yang masih rendah. Ya, baik. Saya akan mencoba menjawab. Sebetulnya saya itu
Di sini penelitian ini ingin menjelaskan awal mula transparansi itu adalah tujuan dari e-government begitu yang sudah dikembangkan sejak tahun 2003, dan dari perkembangan e-government tersebut laporan keuangan pemerintah daerah itu harus dipublikasikan melalui internet atau situs web resmi untuk menciptakan transparansi yang lebih besar antara pejabat publik dan para pemangku kepentingan. Namun pada kenyataannya transparansi pemerintah daerah di Indonesia itu belum memenuhi tujuan dari e-government ini, sehingga menjadi gap penelitian. Transparansi pemerintah daerah itu di Indonesia pada kenyataannya masih rendah, bahkan mengalami penurunan. Sementara kalau untuk transisi dari paragraf 5 ke 6, mungkin akan saya perbaiki agar supaya transisinya lebih halus, karena saya juga merasa ada kata-kata yang kurang untuk menghubungkan paragraf ke-5 dan ke-6. Untuk pertanyaan yang kedua adalah alasan kenapa saya meneliti kembali variabel-variabel tersebut, karena menurut saya variabel tersebut itu masih penting diteliti karena dari faktor kinerja keuangan. Namun dari beberapa literatur sebelumnya yang saya baca itu masih terdapat inkonsistensi hasil, sehingga masih menarik dilakukan penelitian apakah variabel tersebut masih berpengaruh atau tidak terhadap transparansi. Seperti itu, Mbak Sania. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya. Jadi, tadi yang sudah diceritakan Mbak Dia atas keterkaitannya e-government dengan transparansi, sepertinya lebih baik di latar belakang itu dijelaskan dulu tujuan dari e-government itu, baru kemudian menjelaskan bahwa di Indonesia ini ternyata masih rendah gitu. Jadi bukan masalah Indonesia transparansi rendah, kemudian menjelaskan e-government. Jadi belum nggak kelihatan alurnya gitu, alur masalahnya gitu. Jadi mungkin bisa diperbaiki alur latar belakangnya. Kemudian untuk research gap-nya berarti perlu dicantumkan ya di latar belakang tadi kalau masih ada inkonsistensi. Karena yang saya baca itu hanya mencantumkan adanya pengaruh positif. Jadi itu seperti itu. Terima kasih. Terima kasih banyak Mbak Sania atas komentar dan sarannya. Ya, baik, selanjutnya kritik, saran, dan pertanyaan dari pembanding kedua, Tiani Larasati. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya selamat untuk Mbak Diah atas seminar proposalnya. Berikut saya akan memberikan beberapa komentar dan juga saran terkait dengan draft tesis dari segi konten dan penulisan. Baik, saya mulai bahas dari segi konten terlebih dahulu. Di bab pertama, jadi pada awal paragraf di bab 1, di bab 1 Anda dibuka dengan isu terkait transparansi mendapat banyak perhatian dari para sarjana. Ini menurut Zhang tahun 2016. Nah, menurut saya kurang tepat ya pemilihan kata untuk para sarjana di sini. Nah, kemudian apabila maksud dari para sarjana di sini itu adalah para peneliti sebelumnya yang memberikan perhatian dalam bidang ini, menurut saya bisa dicantumkan siapa saja peneliti-penelitinya tersebut. Jadi statement seperti ini tidak hanya dari penelitian milik Zhang. Jadi ada penelitian lain yang juga berbicara demikian. Kemudian tahunnya juga sudah terbilang agak lewat ya, yaitu tahun 2016. Jadi membuat saya sebagai pembaca itu berpikir, apa di tahun sekarang-sekarang ini transparansi masih menjadi isu yang diperbincangkan atau tidak ya? Seperti itu. Nah, saran saya dukung kembali dari penelitian sebelumnya atau bisa dari sumber lainnya yang mendukung hal tersebut dengan tahun yang lebih muda. Atau opsi lainnya itu disertakan lagi perkembangan tahunnya. Contoh dimulai dari tahun 2016, yang Zhang tadi 2016 itu. Terus berlanjut pada tahun 2018, tahun 2020, tahun 2022, sampai 2023 seperti itu. Nah, jadi bisa terlihat setiap tahunnya itu oh memang ya topik ini tuh terus dibicarakan oleh para peneliti. Seperti itu. Kemudian komentar saran yang kedua,
di sini apa yang memotivasi Anda untuk meneliti tema ini nih belum clear menurut saya. Jadi di sini Anda hanya menyampaikan atau mengumpulkan berdasarkan hasil penelitian sebelumnya. Seperti Anda menyampaikan pada bab 1 di paragraf pertama yang berbunyi, banyak peneliti mempelajari hubungan antara transparansi dan variabel penting lainnya untuk mengamati apakah suatu pemerintahan berada dalam proses pemerintahan yang baik atau tidak. Nah, ini menurut Zhang pada tahun 2016. Nah, ini kan pada penelitian sebelumnya ya, milik Zhang. Nah, untuk penelitian Anda sendiri, Anda ingin mengamati hal ini tuh untuk apa? Apakah memang ingin melanjutkan penelitian milik Zhang, atau memang berdasarkan saran dari penelitian milik Zhang? Karena setelah Anda mencantumkan kalimat tersebut, yang tadi sudah saya mention, tidak ada lagi lanjutannya, jadi masih abu-abu kalau menurut saya. Nah, saran saya bisa ditambahkan kembali justifikasi dari Anda. Mengapa harus meneliti tema ini? Apa yang membuat Anda terdorong meneliti tema ini? Terus apa pentingnya? Tentunya dengan rujukan yang mendukung justifikasi dari Anda di paragraf pertama bab 1. Nah, setelah itu bisa langsung connect ke konteks Indonesia di paragraf kedua. Seperti itu saran dari saya. Kemudian komentar yang ketiga terkait manfaat penelitian ya, khususnya manfaat teoritis. Nah, di sini mungkin bisa dimaksudkan novelty penelitiannya. Nah, dalam penelitian ini kan Anda ingin menambah nilai pengetahuan dari sisi substantif. Jadi penambahan variabel gender sebagai kebaharuan penelitian. Nah, mungkin bisa ditambahin ke dalam manfaat teoritis. Jadi manfaat penelitian teoritis itu nggak hanya untuk memperluas kajian teori legitimasi dan juga teori agensi aja. Seperti itu. Kemudian saran komentar yang keempat di bab 2 ya. Nah, di bab 2 kan Anda menyebutkan bahwa teori legitimasi yang digunakan dalam penelitian ini untuk menjelaskan pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap transparansi pemerintah daerah. Nah, namun pada pengembangan hipotesis, bagian pengaruh ukuran pemerintah daerah terhadap transparansi pemerintah daerah ini kok malah menyinggung teori agensi ya, dan nggak nge-mention teori legitimasi. Jadi nanti bisa dicek kembali untuk bagian tersebut. Nah, selanjutnya kita beralih ke segi penulisan. Jadi juga ada beberapa poin yang perlu diperhatikan kembali dalam sisi penulisannya. Yang pertama, penggunaan kata karena. Nah, di sini kurang tepat ya untuk diletakkan pada awal kalimat. Kemudian penulisan kutipan bisa diperhatikan kembali. Seperti di kalimat penelitian Laswat et al. 2005. Nah, ini kan dikurung ya. Nah, menunjukkan bukti adanya hubungan positif antara transparansi pemerintah dengan kondisi keuangannya. Nah, untuk penulisan kutipan seperti ini yang dikurung itu tahunnya aja. Jadi, Laswat et al. Itu nggak usah dikurung, tapi 2005-nya aja. Itu. Kemudian penulisan kutipan nanti bisa diurutkan berdasarkan tahun. Jadi apabila dalam satu kutipan terdapat banyak jurnal yang Anda cantumkan dengan tahun yang beragam, itu lebih baiknya itu diurutkan tahunnya dari yang misalnya dari 2016, 2017 gitu. Jadi terlihat juga perkembangannya. Kemudian dalam paragraf mungkin jangan terlalu sedikit ya kalimatnya. Soalnya ada beberapa nih yang saya lihat paragrafnya hanya terdiri dari 2 kalimat dan nggak begitu panjang. Padahal di paragraf setelah itu masih oke banget buat digabungin sama atasnya karena masih dalam satu gagasan yang sama. Seperti itu. Terus kemudian ada kata-kata tipe dan penulisan huruf besar dan kecil nanti bisa dicek kembali. Nah, itu saja komentar dan saran saya. Mohon nanti bisa dicek dan dicermati kembali ya Mbak Dia. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih banyak, Mbak Lara. Ya, baik. Terima kasih atas kritik sarannya dari pembanding 2. Lalu selanjutnya, mungkin apakah ada kritik, saran, atau pertanyaan dari audien? Ya, silakan Saudara Fidel. Mengangkat tangan ya tadi, Saudara Fidel. Iya, ya. Baik, terima kasih untuk moderator Mas Isam. Pertama, selamat untuk Mbak Dea sudah mencapai tahap ini. Izin untuk memberikan komentar. Pada kerangka konseptual Mbak Dea, itu mungkin perlu diperbaiki lagi. Karena tadi pada pembahasan bab 3 itu kan dijelaskan uji F-nya itu kan simultan secara bersama-sama.
tapi pada kerangka konseptual itu hanya parsial. Jadi perlu diperbaiki. Variabelnya itu secara simultan berpengaruh pada variabel Y-nya. Itu yang pada kerangka konseptual. Selanjutnya, terkait kebaruan penelitian itu kan diangkat keberagaman gender. Ini kan keberadaan perempuan di pemerintahan, lembaga pemerintahan itu kan selalu identik dengan politik, keberadaan perempuan di lingkungan politik. Dan pada latar belakang halaman 5 draft yang dibagikan itu kan banyak penelitian meneliti tentang lingkungan lingkungan politik. Apalagi di manfaat penelitian itu kan, manfaat praktisnya itu kan untuk memotivasi memperbaiki sistem tata kelola pemerintah. Ini kan selalu berkaitan dengan politik. Jadi saran saya mungkin faktor politik itu dijadikan variabel kontrol. Apalagi penelitian kuantitatif. Ini kan untuk mengeneralisasikan sehingga hasilnya tidak bias. Mungkin dari saya sekian. Ya, baik, apakah sudah ditampung komentar dari Saudara Fidel? Baik, bolehkah saya izin bertanya kepada Saudara Fidel? Em, Kan pada kerangka konseptual saya hanya menyatakan secara parsial. Jika secara simultan itu, di sini saya juga masih abu-abu ya. Apakah itu dijadikan secara satu yang mengarah langsung kepada variabel dependennya gitukah, Kak Fidel? Uh, Kalau untuk apa yang secara simultan itu kan ada biasa penelitian kuantitatif itu kan ada garis-garis terputus itu menuju ke variabel Y-nya, Mbak. Oh iya, baik, baik, Dari yang baik. Terima kasih banyak. Ya, halo Kak Fidel, apakah sudah? ya sudah Mbak. Oke, terima kasih banyak atas komentar dan sarannya. Terima kasih banyak, Kak Fidel. Baik, terima kasih atas komentar dan saran dari Saudara Fidel Remus. Dari audien, apakah masih ada pertanyaan atau komentar, saran terkait seminar proposal ini? Ya. Sepertinya tidak ada ya. Ya, baik, selanjutnya adalah kritik, saran, dan pertanyaan dari pembimbing 1 Profesor Dr. Sri Puji Ningsih. Dipersilakan waktu dan tempatnya.
sepertinya ada gangguan ya dari Ibu Sri Puji nih sih. Iya, mic-nya tidak bisa nyala untuk Prof. Puji. Iya, Ibu. Halo, suara saya bisa didengar yang ini? Iya, bisa Ibu. Oke, Ya, ya. Bu. Ini saya tak lepas dulu dari laptop dulu ya. Error saya. Baik. Sudah ya, sudah didengar dengan baik ya. Bentar ya. Oke. Baik, tadi terima kasih untuk masukan dari teman-teman ya, Saudara Ragil. Tapi sebelumnya saya ucapkan selamat ya. Meskipun semuanya itu pasti ada kurangnya, tapi saya sudah hargai Anda sudah berjuang, sudah semampunya untuk mengerjakan proposal ini. Jadi sebenarnya komentar saya itu ya sama dengan tadi ada Mbak Tiani, ada Mbak Sania, bahwa penulisannya masih perlu perbaikan, itu yang pertama. Tuh, ya. Jadi nanti tolong betul-betul diperhatikan. Terus di tadi yang juga menjadi poin penting itu adalah Anda harus mengemukakan kebaruannya itu adalah tadi kalau Anda mengatakan dengan gender ya, dukung dengan penelitian-penelitian yang banyak tentang gender itu berpengaruh terhadap kualitas informasi. Ya, seperti itu. Terus tadi juga menjelaskan, ditanyakan oleh teman-teman Anda bahwa apakah masih penting transparansi di Indonesia, gitu kan? Nah, Anda harus punya justifikasi bahwa misalkan Anda bisa mengemukakan bahwa tidak semua, misalkan dari hasil penelusuran atau hasil penelitian yang ada di Indonesia bahwa tingkat transparansi di Indonesia itu memang masih rendah. Ya, misalkan Anda cari kalau tidak salah ada di Asian Journal of Accounting Research ya. Dari Emerald itu ada salah satu penelitian tentang transparansi di laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia, itu yang pertama. Yang kedua adalah Anda bisa juga, saya juga pernah melakukan ini ya pengamatan bahwa tidak semua Pemda itu mengunggah laporan keuangannya di web. Nah, itu dua alasan itu bisa menjadi bisa menjadi salah satu motivasi kuat Anda untuk melakukan penelitian ini lagi selain tadi adalah menggunakan gender sebagai kebaruan, gitu ya. Oke. Berikutnya adalah tadi mungkin saya ingin meluruskan ya untuk semuanya saja bahwa yang namanya uji hipotesis itu ya variabel X terhadap variabel Y. Jadi satu persatu. Tidak ada yang namanya uji secara simultan. Maksudnya gini, tidak ada hipotesis itu secara simultan. Ya, yang ada itu X terhadap Y, X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, dan seterusnya. Nah, yang menjadi masalah adalah yang disebut simultan itu adalah sebenarnya uji model atau uji F. Ya, jadi kalau nanti menguji, nanti saya kasih ini ya,
rujukan statistik yang bagus ya, jangan menggunakan yang kurang kredibel. Nanti saya share bisa juga untuk teman-teman bukunya Hare gitu ya, bahwa yang namanya uji simultan itu adalah uji model, uji F. Model itu apa? Ya model penelitian Anda. Y itu dicoba diprediksi dengan 3X misalkan. Itu disebut sebagai model. Ya. Jadi kalau nanti diuji F-nya itu signifikan, baru bisa diuji secara hipotesis, uji T-nya, X1 terhadap Y, X2 terhadap Y, dan seterusnya. Ya, jadi itu perlu diruluskan ketika misalkan Anda membaca ada jurnal yang mengatakan hipotesis secara simultan, mohon itu tidak dijadikan rujukan ya. Gunakan rujukan-rujukan dari jurnal bereputasi. Ini untuk semuanya saja. Ya, baik. Itu mungkin masukan dari saya. Bu Heli hari ini hadir nggak ya, Mas Hisyam? Bu Heli berhalangan hadir dan Bu Yana juga tidak bisa hadir. Ya, baik, nggih. Jadi nanti mungkin Saudara Ragil, Anda minta masukan dari Bu Yana khususnya ya, tapi kalau Bu Heli kan sudah bimbingan ya, untuk mendapatkan masukan dari hasil seminar kali ini ya. Baik, karena ini tidak ada Bu Yana sebagai korprodi dan saya sebagai pembimbing ya. Terima kasih tadi oleh teman-teman sudah diberikan masukan dan kita doakan teman-teman yang hari ini belum bisa melaksanakan seminar proposal. Semoga semuanya juga secepatnya semester ini semuanya harus sudah proposal gitu ya. Baik, mungkin itu saja waktu saya kembalikan kepada Mas Hisyam. Baik Bu, terima kasih atas masukannya. Ya, baik, dengan ini berakhirlah acara seminar proposal pada hari ini. Saya selaku moderator mengucapkan terima kasih atas saudara sekalian. Dan marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hamdalah. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.